Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita kepada mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas mengenai bab baru yaitu keseimbangan lingkungan. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu akan membahas yang pertama mengenai subbab ya. Untuk bab kali ini kita akan mempunyai 4 subbab. Yang pertama itu mengenai konsep keseimbangan lingkungan, lalu suksesi, kemudian dampak eksploitasi berlebih terhadap ekosistem, dan yang terakhir upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Khusus hari ini kita akan membahas 2 poin saja ya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep keseimbangan lingkungan. Kita anak-anak sebagai makhluk hidup, kita tinggal dan hidup di lingkungan. Oke, lingkungan hidup itu merupakan kesatuan ruang antara semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup yang hidup di lingkungan tersebut. Oke, lalu apa sih keseimbangan lingkungan itu? Keseimbangan lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam, aktivitas manusia, serta menjaga kestabilannya. Oke, jadi nanti akan ada yang namanya gangguan dari alam dan gangguan dari aktivitas manusia. Nanti akan Ibu bahas. Oke, kemudian anak-anak, keseimbangan lingkungan akan tercapai bila interaksi antar komponen biotik maupun antar komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan berjalan dengan proporsional. Oke, kenapa kita sebelum bab ini kita membahas interaksi. Nah, itu supaya kalian paham bahwa keseimbangan lingkungan itu terjadi apabila adanya interaksi. Jadi kalau nggak ada interaksi antara komponen biotik ataupun sebaliknya, nah itu tidak akan terjadi keseimbangan lingkungan. Dan juga interaksi tersebut harus berjalan secara proporsional atau proporsional itu maksudnya seperti apa? Misalkan secara sempurna atau secara pas nih, pas banget nih. Jadi lingkungannya perairan, maka airnya harus jernih. Jadi sehingga kalau airnya jernih dapat digunakan oleh makhluk hidup seperti hewan, seperti manusia juga dapat menggunakan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya lingkungan juga bisa tidak seimbang. Kenapa bisa tidak seimbang? Karena yang pertama terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen. Komponen apa? Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Ketika dia terjadi pengurangan fungsi atau fungsinya jadi berbeda, nah itu biasanya lingkungan sudah mulai tidak seimbang. Kemudian apalagi hilangnya sebagai komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. Nah anak-anak, kita sudah bahaskan bahwa ada yang namanya komponen yang menyebabkan putusnya mata rantai. Jadi kalau hilang, ya kayak kemarin kita belajar piramida. Kalau misalkan tingkat trofik yang ini habis, maka apa yang terjadi? Nah seperti itu. Kalau itu hilang ya, kalau tingkat trofik misalkan tingkat trofik yang kedua hilang, maka seperti ini, hilangnya komponen yang dapat menyebabkan putus mata rantai lingkungan, sehingga dia poin 2 ini dapat menyebabkan keseimbangan lingkungan itu tidak jadi seimbang. Contohnya terlalu banyak tikus, apakah lingkungan di persawahan akan seimbang? Tentu tidak ya kan. Contohnya misalkan terlalu banyak lagi ular, bagaimana dengan lingkungan yang di persawahan? Justru tidak seimbang, justru membahayakan ya kan, baik dari hewan yang lain karena terlalu banyak ular ataupun dari kita sebagai manusia, itu sangat mengganggu. Oke, kemudian contohnya lagi ya, misalkan
Oke, nanti dulu deh ya Ibu bahas mengenai lingkungan bersifat dinamis dulu. Jadi lingkungan bersifat dinamis itu harus memiliki dua poin. Poin pertama yaitu daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan itu apa? Daya dukung lingkungan itu adalah lingkungan mampu mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya. Oke, silakan ditulis. Kemudian poin yang kedua itu adalah daya lenting lingkungan. Daya lenting lingkungan itu apa? Lingkungan mampu mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan seimbang ketika lingkungan mendapat gangguan atau kerusakan sampai batas tertentu, ya. Nah, anak-anak yang tadi sudah Ibu bilang di sini lingkungan bersifat dinamis. Dinamis itu artinya bergerak, berjalan. Jadi akan ada perubahan, ya. Ibu contohkan misalkan wilayah sekitar Gunung Krakatau itu dahulunya menjadi tempat hidup bermacam-macam organisme. Di sini Ibu gambarkan misalkan di sini adalah Gunung Krakatau. Nah, Gunung Krakatau ini dihidupi banyak atau bermacam-macam organisme. Namun Gunung Krakatau ini kan gunung aktif ya. Nah, ketika dia pada saat itu mengeluarkan letusan yang sangat dahsyat pada tahun 1883, nah berubah semua, keadaannya berubah. Jadi keadaan sekitar menjadi rusak dan hampir semua organisme mati ya. Jadi awalnya di sini banyak banget organisme, baik tumbuhan, baik hewan, karena ini adalah gunung ya. Tetapi ketika sudah terjadi gangguan yaitu berupa letusan gunung berapi, nah terjadilah ketidakseimbangan lingkungan pada Gunung Krakatau ini. Tetapi karena lingkungan bersifat dinamis, maka saat 125 tahun kemudian tempat tersebut dapat kembali pulih seperti semula. Seperti sekarang di Gunung Krakatau sudah ada rumput lagi, sudah ada pepohonan lagi. Nah, karena apa? Karena lingkungan bersifat dinamis dan itu membutuhkan proses selama kurang lebih 125 tahun. Oke, kemudian kita masuk ke poin kedua ya. Ini poin kedua yaitu mengenai suksesi. Suksesi itu apa? Suksesi itu merupakan proses pergantian antara komunitas dengan komunitas lain yang didominasi oleh spesies berbeda. Nah, anak-anak di sini tadi sudah membahas mengenai gangguan ya. Jadi ada gangguan ya. Ada gangguan. Nah, jika gangguan yang mempengaruhi lingkungan sudah berada di atas ambang toleransi, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Ya, kalau gangguannya itu terlalu berlebihan, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Nah, gangguan pada lingkungan dapat disebabkan oleh alam ataupun campur tangan manusia. Jadi ada dua nih faktor gangguan, dari alam atau dari aktivitas. Nih Bu singkat ya, aktivitas manusia. Nah, ada dua ya. Gangguannya ada alam ataupun aktivitas manusia. Oke, contohnya yang dari alam apa? Di sini Bu tuliskan yang dari alam itu apa? Oke, yang dari alam kalian boleh tulis, misalkan contohnya ada gempa bumi ya kan. Kemudian ada apa lagi? Ada badai, ada angin tornado atau angin puting beliung dan letusan gunung berapi yang dapat menghancurkan komunitas yang ada di lingkungan tersebut. Nah, itu yang alam. Kemudian kalau aktivitas manusia apa? Nah, jelas ya, kalau berhubungan dengan aktivitas manusia berarti apapun yang dilakukan manusia. Oke, misalkan ya, jadi sedangkan gangguan lingkungan karena ulah manusia atau karena aktivitas manusia itu biasanya adalah penebangan hutan secara
liar, kemudian perambatan hutan. Maksudnya perambatan hutan itu apa? Jadi perubahan alih fungsi ya, misalkan fungsi hutan sekarang berubah jadi perkebunan. Nah, itu juga menyebabkan ketidakseimbangan. Kemudian penggundulan hutan untuk permukiman. Jadi banyak sekali tadinya hutan itu dijadikan, contohnya itu adalah perumahan. Nah, itu akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Oleh siapa? Oleh manusia. Oke, jadi ini silakan dicatat karena tidak ada di PPT. Kemudian selanjutnya, di alam ini anak-anak tadi kan sudah berdasarkan gangguannya tuh ya kan. Nah, di alam ini ada 2 suksesi. Yang pertama ada suksesi primer dan juga ada suksesi sekunder. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai suksesi primer. Sebenarnya mudah ya, kata dasarnya itu adalah sukses ya. Sama seperti seimbang. Kalau udah seimbang berarti dia sukses. Nah, suksesi primer ini apa? Jadi suksesi primer adalah proses perubahan komposisi komunitas yang terjadi pada suatu keadaan yang awalnya hampir tidak ada kehidupan sama sekali. Oke, jadi ingat nih ya, kata kuncinya itu adalah proses perubahan komunitas yang terjadi pada suatu daerah yang awalnya, jadi awalnya itu dia tidak ada sama sekali sehingga ada. Oke, nah di sini contohnya itu adalah yang tadi sudah Ibu gambarkan, ada Gunung Krakatau. Pada saat Gunung Krakatau meletus, ya itu sudah tidak ada 98% sudah tidak ada kehidupan di Gunung Krakatau tersebut. Atau kita boleh contohkan gunung lain yang memang pernah meletus ya. Jadi kita patokannya tidak hanya Gunung Krakatau ya. Jadi misalkan pada gunung yang aktif ketika dia meletus, maka 98% sudah tidak ada lagi yang namanya kehidupan. Nah, lalu sifat lingkungan kan dinamis. Lalu kehidupannya muncul awalnya seperti apa? Nah, awalnya itu adalah yang kalau kita lihat di sini pertama ada batuan. Batuan itu dari mana? Oke, Ibu jelaskan ya. Pertama, misalkan ada Gunung Merapi meletus dan dia mengeluarkan magma. Magma merupakan batuan cair yang bersuhu tinggi dan sebagai asal dari semua batuan beku. Nah, jadi batuan beku ini berasal dari magma. Magma itu cair, tapi ketika dia sudah tidak cair, maka dia akan berbentuk batuan beku atau seperti kerikil biasanya. Kalau untuk kalian yang sudah mendaki gunung, ke gunung yang aktif, biasanya akan menemukan batuan-batuan kecil seperti ini. Nah, daerah-daerah yang dilewati magma itu mematikan seluruh organisme yang sudah Ibu bilang. Ketika lelehan magmanya banyak, maka 98% organisme dia akan mati. Dan setelah magma membeku akan membentuk suatu batuan. Nah, suatu batuannya ini adalah yang Ibu lingkari ya. Kemudian ada peran yang sangat penting, yaitu peran dari lumut ya. Peran dari lumut yaitu yang kedua di sini, peran dari lumut. Oke, sorry ya, ini mundur dia. Oke, kita masuk yang kedua ya, Nah, jadi terbentuknya kehidupan itu ada peranan penting dari si lumut atau biasanya disebut lichen ya. Ada yang disebut lichen, lumut atau lichen. Nah, lumut dan lichen ini dia tumbuh di bebatuan. Jadi si lumut dia tumbuh di bebatuan ini sehingga dapat memecahnya. Jadi si lumut ini memecahkan batuan tersebut. Nah, pecahan batuan ini bersama dengan tumbuhan
yang mati akan membentuk lapisan tanah. Nah, jadi kalau kita lihat yang di kedua ini ya, ini sudah berbentuk lapisan tanah, warnanya sudah coklat. Ya kan? Kemudian lapisan tanah ini dimanfaatkan untuk pertumbuhan rumput. Nah, pada yang kedua ini anak-anak, rumput sudah mulai tumbuh ya. Nih kita lihat ada rumput-rumput. Oke, kemudian rumput dan tumbuhan tinggi dia mulai tumbuh subur. Nah, balik lagi ke sini nih yang kedua. Yang kedua sudah mulai ada peningkatan nih, rumput dan tumbuhan tinggi dia tumbuh subur. Spesies ini akan terus digantikan dengan spesies baru secara bertahap. Jadi ini dia akan digantikan dengan yang sebelah sini walaupun ini gambarnya sama ya. Jadi pertama adalah yang di sini ya, yang proses ini adalah hanya rumput. Kemudian sudah mulai tumbuhan yang mulai sedikit lebih tinggi dari rumput, ya kan? Kemudian tumbuhan akan berganti dari semak belukar rendah ke semak belukar tinggi. Jadi kalau rumput itu kan identik dengan semak ya, awal-awalnya dia semak, kemudian menjadi semak yang berukuran tinggi, kemudian digantikan. Oke, kalau kita lihat di sini ya, digantikan oleh tumbuhan perdu. Tumbuhan perdu itu apa? Tumbuhan kayu ya. Tumbuhan perdu itu adalah tumbuhan kayu. Nah, kalau kita lihat sudah mulai tumbuhan yang berbatang ya. Berbatangnya itu berkayu. Berkayu itu adalah maksudnya apa? Batangnya tebal ya, tidak seperti rumput. Kalau rambut kan tidak ada batang ya, tidak ada batang berkayu. Nah, pada yang di sini nih, pada proses ini dia sudah mulai ditumbuhi tumbuhan perdu atau tumbuhan berbatang kayu. Nah, kemudian perdu digantikan dengan pohon berukuran pendek seperti pinus. Nah, proses-proses di sini sudah mulai nih tumbuh pohonan pinus, sehingga kita dapat memang di pendakian gunung itu pasti pohon pinus itu pasti ada ya anak-anak. Yang berbukit-bukit itu pasti pinus ada. Jadi si tumbuhan jenis perdu itu digantikan oleh pohon berukuran pendek seperti pinus. Nah, pada proses terakhir ini anak-anak, pohon berukuran tinggi ya. Kalau kalian lihat sudah tinggi semua nih pohonan. Nah, tumbuhan yang berukuran pendek kalah saing terhadap sumber matahari. Jadi tetap ada nih pohonan pendek di area sini, pohonan pendek tetap ada, tetapi dia kalah saing memperebutkan sumber cahaya dengan tumbuhan yang lebih tinggi, sehingga pertumbuhan dan perkembangan akan terhambat dan terjadi kematian. Jadi karena sudah banyak pohonan tinggi, biasanya pohonan yang berukuran pendek sudah mulai terjadi penyusutan atau terjadi layu dan lama-lama mati ya. Nah, tumbuhan ini akan digantikan dengan tumbuhan tingkat ukuran dan ketahanan yang lebih tinggi. Jadi di sini sudah hidup dengan tumbuhan dengan daya tahan hidupnya yang lebih tinggi. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, ini hanya gambaran saja ya. Nah, ini pada saat terjadinya letusan nih. Ketika sudah terjadi letusan, maka kalian lihat tidak ada organisme yang hidup, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, tidak ada. Nah, tapi kalau kita lihat gambar yang kedua, nah di sini sudah mulai tumbuh nih pohonan yang seperti tadi, rumput-rumput kecil, rumput-rumput berbunga, ini sudah mulai tumbuh. Ya, nah dari tumbuhan kecil ini lama-lama ada lagi semak belukar. Dari semak belukar tumbuh lagi tadi tumbuhan perdu. Dari perdu tumbuh pinus. Dari pinus tumbuh tumbuhan yang tinggi. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai suksesi sekunder. Suksesi sekunder ini dia kebalikan dari primer. Kenapa? Jadi suksesi sekunder ini merupakan proses komposisi komunitas yang terjadi pada satu kawasan yang mulanya sudah ada kehidupan namun mengalami gangguan sehingga menjadi hilang atau hanya menyisakan tanah. Oke, kalau tadi si primer dia awalnya tidak ada kehidupan, gunung meletus sudah tidak ada organisme sehingga lama-lama ada kehidupan. Nah, berbeda dengan sekunder, awalnya ada tetapi lama-lama hilang dan menyisakan tanah. Kenapa hilang? Karena biasanya sekunder ini
biasanya ya diakibatkan oleh aktivitas manusia. Contohnya adalah misalkan hutan ya, hutan banyak pohon ya kan, ditebang, hutannya ditebang sehingga menyisakan tanah saja. Kalau sudah menyisakan tanah saja, hanya menyisakan tanah saja, ya kan? Biasanya ini sudah ada proyek misalkan akan membuat perumahan ya kan. Nah, tanah yang dasar ini yang awalnya dia ditumbuhi oleh tumbuhan dan kemudian sudah ada bangunan, nah dia tidak akan mengalami keseimbangan lagi ya. Makanya beberapa air awal-awal misalkan di perumahan itu biasanya airnya awal-awal bagus karena masih si proses tanah ini masih mencari keseimbangan, tetapi lama-lama tidak ada tumbuhan, tidak ada apapun, maka biasanya air di perumahan itu lama-lama dia tidak bagus ya, kebanyakan. Tetapi kalau misalkan perumahannya tetap dijaga keseimbangannya dengan misalkan terdapat terdapat taman ya di perumahan tersebut, atau misalkan setiap rumah dia ada rumputnya, nah itu masih bisa terjaga keseimbangan walaupun tidak signifikan seperti yang awal. Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Silakan dicatat dengan lengkap apa yang ada di PPT ya. Ibu akhiri, terima kasih dan selamat siang.